Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Iblis Sang Pendusta. Kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah akibat dusta yang dilakukan iblis terhadap mereka. Iblis menghampiri manusia bersikap sebagai sahabat, tetapi sebenarnya memuat kekejaman musuh. Dengan modus operasi yang sama melalui pembicara-pembicara, iblis mengajarkan mengenai keselamatan dan kelimpahan berkat, tetapi bukan keselamatan versi Tuhan. Pengajaran mengenai berkatnya juga bukan berkat versi Tuhan. Begitu juga dengan kelimpahan dalam versi yang lain. Dengan kecerdikannya, iblis memalsukan berbagai hal dalam gereja, seperti memuji dan menyembah Tuhan, melayani Tuhan, surga, perasaan damai, karunia roh, kesucian hidup, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, iblis sangat cerdik. Ia juga menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyesatkan umatnya, yaitu dengan cara memberi isi yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Tuhan. Untuk menanggulangi hal ini, gereja harus giat mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan hasil penggalian firman yang cerdas, jujur, dan analitis oleh pimpinan Roh Kudus. Mimbar adalah tempat yang sangat kuat berpotensi menciptakan kebohongan. Kesaksian-kesaksian yang dikemukakan sering tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena telah dilebih-lebihkan. Misalnya, kesaksian mengenai pelayanan di suatu tempat yang jumlah jemaatnya yang hadir sangat banyak, dilebih-lebihkan. Kemudian kesembuhan yang sebenarnya belum terjadi, tetapi diakui sebagai realitas. Bahasa roh, nubuatan, visi, penglihatan yang palsu, serta pengalaman bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya hanya halusinasi. Demikian pula dengan ungkapan perasaan senang, bahagia, terharu, bahkan air mata sering hanya sebuah peragaan seperti sandiwara. Hal ini tanpa disadari bisa menularkan spirit kebohongan kepada jemaat. Kebohongan terjadi disebabkan oleh karena tidak matangnya pribadi. Ketidakmatangan ini ditandai dengan hasrat mencari pujian dan sanjungan, ketidakmampuan menerima diri sendiri, tidak rela, tidak diterima oleh orang lain, egoisme, dan lain sebagainya. Di dunia timur seperti di Indonesia ini, keramat tamahan adalah ciri khas masyarakat yang sering dibangga-banggakan. Keramat tamahan yang identik dengan corak kehidupan dan sopan santun ini sering dianggap sebagai keadaan untuk menciptakan harmonisasi hubungan antar pribadi. Keramat tamahan yang berlebihan dan dibuat-buat merusak prinsip persahabatan dan persaudaraan yang murni. Tuhan memang menghendaki kita berlaku ramah terhadap sesama. Efesus 4 ayat 32. Ini adalah keramat tamahan yang berakar dari hati. Kata ramah dalam teks ini adalah eusuplangnoi, yang dalam bahasa Inggris bisa berarti pitiful, yang artinya perasaan kasihan. Juga berarti hati yang lembut. Jadi keramat tamahan bukanlah sikap lahiriah, melainkan sikap hati yang memancar atau
terekspresi dalam perbuatan lahiriah. Keramat tamahan ini sebenarnya sesuatu yang positif dan bisa luhur. Tetapi kalau keramat tamahan menjadi sesuatu yang dimanipulasi untuk kepentingan diri sendiri, maka lebih tepat dikatakan sebagai kemunafikan yang sejajar dengan kepura-puraan atau dusta. Oleh sebab itu, keramat tamahan yang dibuat-buat dan berlebihan juga dapat dikategorikan sebagai kebohongan. Sebagai orang timur yang terbiasa dengan keramat tamahan yang berlebihan, kita belajar memiliki keramat tamahan yang benar. Untuk mengatasi hal ini, yang digarap adalah sikap hati kita terhadap sesama. Diplomasi adalah bahasa dunia yang sangat populer dan semakin populer dewasa ini. Hampir dalam segala kesempatan gerak kehidupan, diplomasi menjadi bagian dari komunikasi manusia. Bukan hanya di kalangan para diplomat dan politikus saja, namun dalam dunia perdagangan, gereja, dan pergaulan sehari-hari pun diplomasi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Diplomasi pada hakikatnya adalah kepura-puraan. Ini adalah bentuk kemunafikan yang sejajar dengan penipuan. Dalam hal ini, setiap unsur diplomasi adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Di tengah-tengah dunia yang fasik, kita harus bisa bersikap seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16 mengatakan hal ini. Dalam terjemahan King James diterjemahkan, "Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves." Kata cerdik dalam teks aslinya adalah pronimoi, yang bisa memiliki beberapa pengertian. Antara lain sensible, berpikir secara masuk akal, atau thoughtful, penuh perhatian. Kemudian prudent, berhati-hati atau tidak ceroboh. Wise, bijaksana. Sedangkan kata tulus adalah okeraios, yang memiliki beberapa pengertian selain harmless, tidak merugikan atau tidak berbahaya. Juga pure, murni, dan innocent, lugu, tidak bersalah. Anak-anak Allah yang tekun belajar kebenaran firman Tuhan akan ditandai dengan ketulusan hati tanpa sikap pura-pura. Dalam seluruh sikap hidupnya, ia tidak mengenakan baju kebohongan. Dalam hal ini kita dapat membedakan apakah seseorang anak iblis atau anak Tuhan. Kalau seorang pembicara di gereja sudah mengenakan baju kebohongan dengan sikap dan pemberitaan firman yang disampaikan dalam keramat tamahan yang tidak tulus, maka seluruh jemaat akan tertular sikap ini. Ini adalah spirit Lucifer yang jatuh. Bagaimanapun ketidaktulusan ini akan dapat terdeteksi. Dalam pergaulan dengan sesama, kita harus memiliki baju ini, ketulusan dan kemurnian, oleh kekuatan kasih karunia Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.